Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai saat ini kita masih bisa berkumpul kembali dan pada kajian Menes. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya menikah dengan generasi kenaja. Baik, dengan sini Sallallahu Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La la tutalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul alimul azim. Nah, pada kemarin hari ini kita langsung saja bahas keutamaan orang-orang yang sabar. Planningnya keutamaan daripada kesabaran, fungsi dan manfaat daripada kesabaran. Seperti yang tadi saya bacakan pada baru saja, sungguh saya bacakan terjemahannya. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Ah, maksudnya apa? Kita maksudnya Allah menguji keimanan kita dengan harta dan diri Anda. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada yang ngambil, ada yang ngejambret, kalau ada yang nyuri harta, kalau ada yang nyuri harta Anda, kalau ada yang ngejambret harta Anda, terus diri kita sendiri itu maksudnya kalau ada yang ngebunuh kita, kalau ada yang hal-hal lain sebagainya, ada yang ngefitnah, ada yang nuduh-nuduh orang sembarangan. Terus bagaimana cara kita bersikap? Ya, sabar itulah yang plannya. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar. Kita pasti mendengar loh. Sebagaimana CCTV itu suka mendengar. Mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum Anda. Maksudnya apa? Taurat dan Injil. Maksudnya Taurat itu terbagi-bagi. Ada yang kitab ulangan, kitab Amsal, doa, kitab dan lain sebagainya. Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya orang-orang yang pakai pesugihan, datang ke dukun, pakai susuk, ada yang pakai apa tuh namanya jimat dan lain sebagainya. Gangguan yang banyak menyakitkan hati. Nah, sabar itu sulit loh, asal kalau kita punya kemauan, kita pasti bisa melakukan kesabaran. Yang baru saja yang baru saja saya katakan itu terpledot di akhir ayat tersebut. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut dia utamakan.
min min ulul azmi NIMIM. Maksudnya, persiapkan diri kalian karena pasti kalian akan mengalami berbagai macam ujian, di mana apabila kalian bersabar atasnya, maka kalian termasuk orang-orang yang gagah berani dan bertekad kuat. Sebab orang yang punya tekad untuk beribadah kepada Allah itu wajib lebih dahulu bertekad untuk bersabar dalam waktu yang lama. Orang planenya bersabar tanpa batas. Allah menyukai orang yang sabar tanpa batas. Jangan hanya dari subuh hingga maghrib aja. Dari subuh hingga isya aja. Kalau bisa. Nanti ujung-ujungnya kita bakalan tunawisma. Kita diujinya 3 hari nggak makan. Jadi persiapin masa depan kita. Dan menyiapkan diri untuk menanggung berbagai kesulitan yang terus-menerus menghadang hingga ajal. Nah, kita kan nggak tahu ajal kapan kita menjemput. Makanya kita bertaubat. Kalau katanya apa tuh? Kalau tidak demikian, maka ia seperti seorang yang ingin menang dalam sebuah pertempuran tanpa menggunakan senjata yang memadai, atau dia telah menempatkan dirinya dalam sebuah kegiatan yang tidak menolong upayanya dalam mencapai tujuan. Bagaimana mungkin seseorang itu menang tanpa menggunakan senjata? Yang ada kita itu kalah. Maksud pertempuran itu adalah iman dan takwa. Maksud pertemuan itu iman. Imanlah yang bisa menyelamatkan kita. Kegiatan yang tidak menolong upayanya dalam mencapai tujuan itu maksud. Gua contohin, aku contohin. Yang tidak menolong itu larinya ke lawan jenis. Itu kegiatan yang tidak menolong. Kegiatan yang tidak menyelesaikan masalah. Larinya ke lawan jenis. Lalu disebutkan dari Al-Budali bin Iyad. Siapa saja yang bertekad untuk menempuh jalan menuju akhirat, maka hendaklah ia mempersiapkan diri terhadap 4 perkara. Maut putih, maut merah, maut hitam, dan maut hijau. Contohnya kelaparan. Maut putih itu kelaparan. Kita diuji terhadap uang kita diuji dengan uang. Karena uang itu lain apa kita diuji dengan uang. Gimana kalau uangnya nggak ada? Jangan hanya kerja keras doang, tapi sabar. Entah gajinya itu tak seberang, entah gajinya itu plenek maupun pleno, maka kita tetap sabar. Kalau dipotong gajinya, ya tetap sabar. Jangan nuntut bos.
Orang sesuai dengan hasil usaha kita, ini malah minta minta tambah. Berarti ya nggak sabaran dong. Lalu mau kita adalah ejekan dan hinaan manusia lain. Maksudnya janganlah kamu memperolok-olok orang lain. Bisa jadi yang diperolok-olok itu lebih baik. Kalau aku itu diolok-olok, berarti aku itu lebih baik. Penjual teh, penjual es teh, Gus Miftah, Gus Miftah memperolok-olokkan penjual es teh. Padahal boleh jadi penjual es teh itu lebih baik daripada Gus Miftah. Karena kalau dia diajak, dia nggak bakal balas dendam. Dia sabar. Kalau dia walaupun dia diajak. Maut merah yaitu melawan syaitan. Maksudnya ketika kita digoda oleh ketika kalau suatu saat kita nanti bakalan diajak mabuk-mabukan, diajak ke bar, diajak ke tempat hiburan malam. Sedangkan maut itu hijau itu adalah cobaan-cobaan yang datang silih berganti. Lalu yang kedua, karena di dalam kesabaran terkandung nilai kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana Plato pada surat surat At-Tolaq ayat 2. Ini kita nggak bicara tentang At-Tolaq itu cerai kan? At-Tolaq itu perceraian. Tapi ada yang belum menikah, ada yang jodoh itu kan takdir. Jadi usahanya bukan berarti pacaran. Usahanya itu tafwid, tafwid. Berserah diri aja dulu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ini barangkali rizki itu datang ketika Lebaran. Coba kalau selain Lebaran dan selain hari ulang tahun, selain lulusan, ini bakalan dapat kalau kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan kesabaran. Maknanya ialah siapa yang bertawakal kepada Allah dengan penuh kesabaran, maka dia akan menjadikan jalan keluar bagi hamba tersebut dari berbagai macam dan kesulitan yang menerpa. Bahkan bagi orang-orang yang sabar itu adalah kemenangan terhadap musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir.
maka bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan orang yang baik itu adalah bagi orang bertakwa. Seorang yang sabar juga akan memperoleh apa yang diinginkan. Firman Allah Ta'ala berfirman dalam suratul A'raf ayat 137. Wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Lalu yang planetnya keuntungan keuntungan lain yang diperoleh dari sikap sabar adalah seorang yang sabar akan lebih mudah menjadi pemimpin atau pembimbing di masyarakat umum. Allah Ta'ala berfirman surat As-Sajdah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Dan kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk pada dan kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan di dalam mereka meyakini ayat-ayat kami. Kok bisa sih orang yang sabar itu bisa jadi pemimpin? Lah Presiden Prabowo mentang-mentang jadi pemimpin malah melempelengan negara rakyat. Jokowi pemimpin yang pengen cingin tuh. Terus tujuan dari jadi pemimpin apa? Tujuan jadi pemimpin itu adalah biar dapat duit. Berarti mereka berbuat ria, bukan karena Allah. Padahal kan pada saat pelantikan isu dipledoi untuk mengucapkan sumpah. Kami bersumpah demi Allah. Demi Allah atau demi uang. Nah nanti Raden, nanti aku jadi pemimpin no. Nanti aku jadi pemimpin. Bukan di sisi manusia lah. Kalau di sisi manusia, berarti dianggap berbuat ria. Ini yang berjuang sendiri itu, kita doakan semoga kita bisa jadi pemimpin yang klenek. Semoga yang berjuang sendiri itu dimudahkan untuk menjadi pemimpin. Nah, orang yang bersabar juga mendapatkan pujian khusus dari Allah Ta'ala. Firman-Nya itu dalam surat Shad ayat 44.
Di Ayub, ini Nabi itu pernah diuji. Wa idza wadhkur abdana wadhkur abdana ayyuba idna rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adzab. Dan ingatlah akan hamba kamu ketika Ayub ketika dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan upaya dan siksaan. Urgut birijeli, hantamkanlah kakimu. Hada muktas, hada muktasalun baridu wasarob. Inilah yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam minna wa zikra li ulil albab. Dan kami anugerahi dia, keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka depannya mereka pula sebagai ini sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Punya pikiran yang pelenek. Wa khudh biyadikal wa khudh biyadika diksan fatribi wala tahnas. Dan ambillah dengan tanganmu sekat rumput. Maka pukullah dengan itu. Dan janganlah kamu melanggar sumpah. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami dapat dia Ayub seorang yang sabar. Ni'mal abadu innahu awwab. Dialah sebagai hamba. Sebetulnya dia amat taat kepada Tuhannya. Pujian khusus dari Allah. Tidak harus pujian dari manusia. Kalau mau dapat pujian berarti berbuat ria. Seorang yang sabar juga memperoleh kabar gembira. Ini yang pertemuan sebelumnya gua baca surat Al-Baqarah ayat 155 156. Musibah itu musibah itu kalau istirja diucapkan ketika tidak hanya ketika orang-orang meninggal saja, tapi ketika dia dapat musibah lainnya. Orang yang sabar juga amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Seorang penyabar juga mendapatkan derajat tinggi di dalam surga. Al-Furqan 75. Ulaika ya ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan salam dan sambutan di dalamnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Noni, kebaikan lainnya yang didapat oleh seorang yang sabar adalah kemuliaan yang besar di sisi Allah. Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum. Ya saja terang bagi kalian disebabkan kesabaran kalian.
Fani mau kobadat. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Selain itu, seorang penyabar mendapatkan pula pahala yang tidak terhingga dan tidak terbatas. Pahala yang tidak terhingga itu ketika seseorang melakukan kesabaran tanpa batas. Di luar yang biasa, di luar yang bisa dibayangkan oleh manusia. Tidak hanya materi, tapi juga imaterial. Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Cuma suci Rob yang maha mulia, betapa pemurahnya dia. Dan semua kemuliaan ini diperoleh di dunia hingga akhirat. Dia berikan kepada hambanya karena mereka bersabar. Maka menjadi jelaslah bagimu bahwa sabar itu merupakan dasar bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini ini pepatah orang planetnya. Kesabaran adalah kunci dari apa yang diharapkan. Dan setiap kebaikan itu dengannya tercapai, maka bersabarlah sekalipun malam itu panjang. Sebab barangkali kesulitan-kesulitan teratasi dan barangkali akan diperoleh karena kesabaran. Sedang apa yang dikatakan oleh orang hampir tidak terjadi. Di dalam mengetahui tentang kebaikan dan manfaat dari sabar ini, maka tanamkan kebaikan sabar itu dalam hatimu. Cobalah dengan keras untuk bisa memiliki sifat mulia ini sampai engkau bisa menjadi salah seorang yang sukses memperindah diri dengan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Apa hakikat kesabaran dan hukuman? Apa hakikat kesabaran dan hukumnya? Dari segi bahasa dari segi bahasa kata sabar itu bermakna menahan diri. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah, wahai Nabi, bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan siang hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Mereka itu merujuk pada orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan siang hari. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang artinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah kekuatan itu melampaui batas. Maksudnya bertahanlah dirimu bergaul dengan orang-orang yang sabar. Kata sabar ini juga digunakan bagi diri Allah Subhanahu wa taala karena dia menahan
menangguhkan siksa terhadap orang-orang yang berdosa, tidak segera menyiksa mereka di dunia ini. Sifat sabar itu menahan hati dari jasa. Menurut para ulama, kata al-jaza bermakna mengungkapkan kegelisahan di dalam hati saat menghadapi kesulitan hidup. Ada juga yang berpendapat bahwa jasa adalah keinginan dan keluhan seorang hamba agar bisa segera keluar dari kesulitan yang ia derita. Sebaliknya, sabar menghentikan keinginan seperti itu. Di saat-saat kritis ketika didera musibah dan kesulitan hidup, seorang hamba hendaknya berpikir bahwa sikap dan gelisah dan tidak sabar tidak akan mengurangi atau menambah derita yang sedang ia alami, juga tidak akan membuat jarum sejarah berubah maju atau mundur. Jadi tidak ada gunanya bersedih hati dan meratapi musibah itu. Bahkan tindakan tersebut justru lebih membawa bahaya atau mudarat daripada manfaat. Das, 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 das. Jalan terbaik untuk bisa mencapai derajat sabar adalah dengan mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berjanji akan memberi pahala para pada hambanya. Dia akan memberikan pahala pada para hambanya dengan yang para hambanya yang mampu bersabar dan tabah dalam menghadapi suatu musibah dan kesulitan hidup lainnya. Nah, cara mengatasi kendala dalam ibadah agar bisa beribadah dengan sepenuh hati. Hendaknya engkau berusaha keras untuk mengatasi berbagai kendala di atas serta menyingkirkan penyakit yang mengitarinya. Jika tidak, maka mereka tidak akan membiarkanmu melewati hadangan mereka. Dan bila itu yang terjadi, maka engkau tidak akan mampu mencapai tujuanmu, bahkan tidak mampu untuk sekedar mengingat tujuan ibadahmu. Setiap kendala itu memiliki tabiat yang berbeda-beda untuk menjerumuskan manusia, baik cepat maupun lambat. Kendala yang paling sulit diatasi dan paling besar risikonya adalah masalah rezeki dan cara-cara untuk mencarinya. Ini ujian yang paling besar bagi kebanyakan manusia dan melelahkan jiwa mereka. Upaya mencari rezeki itu sangat menyita waktu. Upaya mencari rezeki ini sangat menyita waktu manusia. Misalnya skripsi itu menyita waktu pengajian. Katakanlah apa itu namanya? Oh, tugas itu membuat anaknya itu tidak bisa ikut orang tua. Eh, tugas itu membuat anaknya itu tidak bisa diajak keluar. Ini upaya mencari rezeki itu sangat menyita waktu manusia. Misalkan ada yang harus meninggalkan sholat demi dapetin rezeki. Pledo enggak? Pledo. Bahkan ada yang lagi pacaran. Ini pacarnya itu menghalangi Anda itu untuk melaksanakan sholat. Pacar Anda menghalangi Anda untuk melaksanakan sholat dan memperbolehkannya sholat ketika dia pamit. Lalu menyusahkan dan memakan usia mereka.
mendatangkan keburukan dan dosa. Akibatnya, akibatnya. Gue pengen belajar kata pocong apa ya? Akibatnya, banyak memalingkan mereka dari pintu ibadah dan ketaatan kepada Allah menuju penghormatan pada dunia dan sesama manusia. Sibuk dalam urusan mencari rezeki dunia ini banyak membuat manusia lalai dalam ibadah kepadanya. Sibuk dalam melakukan pacaran itu banyak membuat pelakunya lalai dalam ibadah kepada Allah dan menjerumuskan mereka ke jurang dosa yang gelap. Sebagaimana sebagaimana seseorang mengajak mereka ke tempat hiburan malam, ke tempat yang sangat gelap. Sibuk dalam sibuk dalam menyusun skripsi, membuat manusia itu tidak bisa ikut pengajian kecuali pengajian itu kecuali pengajian itu kalau ada waktu luang. Dan pembuat skripsi itu mengira bahwa pengajian ke tempat itu adalah itu membutuhkan waktu pergi dan pulang yang cukup lama. Makanya dia nggak bisa ikut pengajian. Kalau di kampus kan pengajian kalau ada waktu luang. Jarak antara rumah dengan kampus itu nggak bakal jauh dan waktunya nggak bakal lama. Hingga mereka pada akhirnya akan tiba. Maksudnya hingga ketika mereka itu meninggal dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Meninggal dalam keadaan bangkrut. Apa emang bangkrut? Apa tuh namanya? Gak bisa bayar utang, gak bisa bayar amal soleh. Di hadapan mereka menunggu hisab dan azab jika Allah Ta'ala tidak memberikan rahmatnya. Dan lihatlah betapa banyak ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai hal itu. Serta berapa banyak pula dia menyebutkan janjinya, jaminannya, dan pembagiannya terhadap para hamba, para nabi dan ulama tidak bosan-bosan memberi nasihat tentang jalan kebaikan yang harus mereka tempuh. Mereka menulis berbagai kitab dan memberi contoh-contoh untuk mengingatkan manusia pada ancaman. Mereka itu manusia pada ancaman Allah. Namun, kebanyakan manusia tidak mau menempuh jalan takwa dan tidak punya keberanian untuk menggantungkan hidup mereka pada Allah, Sang Penjamin dan Sang Pemberi rezeki. Mereka tetap saja cemas memikirkan rezeki mereka, termasuk untuk makan pagi dan makan malam mereka.
Penyebab dari semua itu adalah kurangnya perenungan terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Kurangnya tafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Tidak mengingat kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak merenungkan perkataan oleh orang-orang soleh. Mereka lebih cenderung mengikuti bisikan-bisikan setan, mendengar omongan orang-orang bodoh, tertipu oleh adat kebiasaan orang-orang lalai, sehingga apa tuh cenderung mengikuti bisikan-bisikan setan, mendengar omongan orang-orang bodoh, tertipu oleh adat kebiasaan orang-orang lalai, sehingga setan dapat menguasai mereka. Itu jelas memperlemah hati dan keyakinan mereka. Adapun orang-orang pilihan yaitu para cerdik, pandai yang memiliki kesungguhan dan keseriusan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Mereka mampu melihat jalan ke surga dan tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Mereka berpegang teguh pada cara mereka berpegang teguh dengan tali Allah, tidak bergantung kepada sesama makhluk. Mereka meyakini dengan ayat-ayat Allah dan melihat jalannya hingga tidak menoleh pada bisikan-bisikan setan, tipu daya manusia dan nafsunya dan, dan dirinya sendiri. Apabila manusia mendapat bisikan dari setan, manusia lain, atau diri sendiri, maka mereka segera membantah, menolak, dan menentangnya. Akibatnya, manusia berpaling dari mereka. Setan menyingkir, dan nafsu pun menuruti keinginan mereka. Mereka pun istiqomah di jalan ibadah yang lurus. Demikian saja hikmah, demikian saja penjelasan yang saya sampaikan kepada para awak media, terutama benar-benar saja. Semoga Allah Ta'ala mempelajarikan rahmat. Semoga Allah memberikan hidayat pada orang-orang yang plain, orang-orang yang awam untuk semoga Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang awam untuk bertaubat kepadanya dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa merekrut kembali orang-orang yang beriman untuk segera mengikuti organisasi baru yang kami buat sebagai bekal kami menuju akhirat sehingga mereka bisa ikut serta dalam mengikuti organisasi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.